Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, mata kuliah pemrograman web dasar akan membahas tentang bagaimana cara membuat form. Form merupakan salah satu elemen HTML yang digunakan untuk mendapatkan masukan dari pengguna web. Melalui form, pengguna web dapat melakukan interaksi. Pengguna web dapat memasukkan data melalui elemen-elemen input seperti text field, checkbox, radio button, text area, submit button, dan lain sebagainya. Selain itu, dapat melakukan pemilihan data menggunakan elemen select list atau biasa dikenal dengan istilah combo box atau drop-down list. Perintah dasar form yaitu tag pembuka form, kemudian input elements, dan tag penutup form. Atribut tag form terdiri dari dua, yaitu method dan action. Metode pengiriman data ke tujuan, terdiri dari get dan post. Get mengirimkan data pada server dengan cara meletakkan data pada bagian akhir URL yang ditunjuk, sedangkan post mengirimkan datanya secara terpisah. Action menentukan lokasi dari script yang akan memproses data dari form. Jenis masukan dalam form diantaranya teks yang digunakan untuk mengisi suatu nilai dapat berupa teks atau angka, kemudian radio, elemen isian berupa pilihan di mana hanya satu pilihan yang dapat dilakukan. Kemudian checkbox, elemen yang menyediakan beberapa pilihan bisa lebih dari satu. List, elemen pilihan dalam bentuk daftar. Button, elemen berupa tombol untuk melakukan suatu proses. Submit, elemen tombol yang digunakan untuk memanggil URL. Reset, elemen tombol yang digunakan untuk mengembalikan kondisi awal. Image digunakan sebagai pengganti button berupa gambar yang dapat melakukan proses. Text area, elemen yang dapat menampung kumpulan teks ketikan dari user. File, elemen button yang dapat memanggil file atau gambar dari storage. Dan password, elemen berupa teks yang khusus digunakan untuk mengisi password. Baik, langsung saja kita praktekkan. Seperti biasa, kita nyalakan SMPP-nya, Start Apache dan MySQL. Kita buka Sublime Text-nya, kita buat file baru, kita simpan dengan nama latihan2.html. Kita buat tag HTML seperti biasa, kemudian titel mau kita isi dengan membuat form. Selanjutnya di bagian body akan kita isi dengan form. Kita buat tag form. Kemudian di dalam form ini nanti akan ada action, kita isi dengan form dan method post. Karena dalam case ini kita hanya akan membuat tampilannya saja, method dan actionnya belum akan berfungsi. Di dalam form biar rapi mau kita atur dengan table. Table width-nya kira-kira 65%. Align-nya kita buat center. Kemudian di baris ini mau kita isikan tabel header. Call span-nya kita buat 3 dengan align-nya center. Untuk table header-nya mau kita gunakan heading 2 biar agak besar tulisannya. Form registrasi. Oke. Selanjutnya di baris berikutnya mau kita isi dengan name. Ini kira-kira width-nya 25%. Kita berikan ID-nya text. Selanjutnya dengan width kira-kira 5% dan align-nya center,
kita bikin bold untuk titik duanya, kemudian width 70%. Ini mau diisi inputannya, inputan untuk NIM. Di input tipenya teks, name-nya NIM, beri ID saja NIM, size-nya kita buat 50 dan max length-nya 10. Oke, selanjutnya kita mau buat di row berikutnya untuk nama, width-nya 25%, ID teks nama, kemudian ini align center untuk titik duanya kita bold, kemudian inputannya kita buat tipenya teks, name-nya nama, kasih ID nama, dan size-nya 50. Selanjutnya kita membuat untuk yang jenis kelamin. Ini mau kita buat pakai tipe inputannya radio. Nya 25%, ID-nya teks, jenis kelamin, duanya kita bold, kemudian inputannya input tipenya radio, name-nya ini jenis kelamin JK, value-nya laki-laki, kemudian kita buat inputan lagi, tipenya radio, name-nya JK, jenis kelamin, value-nya perempuan. Oke, selanjutnya kita membuat row lagi yang isinya asal. TD, width-nya 25%, edit text, asal, selanjutnya untuk inputannya mau kita buat menggunakan select, di dalam sini kita gunakan select, name-nya asal, kemudian option-nya value-nya pilih asal, option value-nya contoh Manado, ini kita copy saja, kemudian option berikut misalnya kita mau bagus dan Amando. Oke,
Selanjutnya kita mau bikin inputan untuk nomor telepon. TD width-nya 25%. Teks nomor telepon lainnya center, kita beri bold titik 2-nya. Selanjutnya inputannya mau kita bikin teks. Teks name-nya telepon, ID telepon, size-nya kita bikin 50 dan max length-nya 13. Selanjutnya kita bikin untuk alamat email. Alamat email. Ini kita buat center seperti biasa. Kemudian inputannya ini mau kita buat tipenya teks, name-nya email, ID-nya email, dan size-nya 50. Oke. Selanjutnya mau kita buat password. Input type-nya password, kemudian name-nya password, kasih ID namanya juga password, size-nya 50. Selanjutnya mau kita buat untuk hobi, ini mau kita gunakan checkbox. Untuk bagian hobi ini vertical align-nya mau kita kasih top, ID text hobi. Oke. Titik 2 align-nya mau kita buat center juga. Kemudian vertical align-nya kita buat top. Nah, selanjutnya di dalam sini mau kita buat table biar rapi, tapi bordernya mau kita buat 0. Sini ada table, width-nya kira-kira 50%. Bordernya 0. Kemudian barisnya, dan di dalam baris table datanya width-nya 50%. Di dalam sini ada inputan, tipenya itu checkbox. Name-nya kita taruh hobi 1. Ini value-nya berenang. Oke.
berenang, kemudian mau kita kasih break. Inputan berikutnya tipenya juga checkbox, name-nya hobi 2, value-nya memancing. Kita mau kasih break juga. Selanjutnya input tab checkbox, ini untuk hobi yang ketiga, value-nya berkebun. Selanjutnya untuk yang kolom sebelahnya ini masih hobi juga. Ini mau kita isi width-nya 70%. Kemudian input tipenya checkbox, name-nya ini hobi 4, value-nya membaca. Ini kita kasih break juga. Input tipenya checkbox, name-nya hobi 5, value-nya mau kita isi jogging. Kasih break. Kemudian untuk hobi ke-6 ini kita isi melukis. Oke. Selanjutnya ini mau kita bikin lagi deskripsi diri yang nanti kita gunakan text area. TD width-nya 25%, vertical align-nya in top, ID-nya text, deskripsi diri. Kemudian ini untuk titik 2-nya juga, align center, kita gunakan vertical line top ini biar rapi. Di dalam sini kita gunakan text area yang name-nya itu deskripsi. Kemudian kita gabungkan kolom kira-kira 46. Nanti coba kita lihat. Kemudian rows itu 5 baris kira-kira. Oke. Selanjutnya kita tinggal bikin buttonnya. Oke, karena buttonnya mau kita buat dia di tengah, berarti kita harus gabungkan call span kira-kira 3. Kita buat center. Selanjutnya untuk inputnya mau kita buat tipenya submit, value-nya mau kita isi kirim. Selanjutnya input berikutnya tipenya mau kita buat reset, value-nya batal. Oke, kita coba lihat tampilannya. Localhost portnya 80, kemudian di folder web nama filenya latihan2.html. Nah, akan jadi seperti ini. Nanti ini ketika diisi NIM-nya 12113456, namanya Andiani, jenis kelaminnya perempuan,
asalnya dari Manado, nomor teleponnya 123, kemudian emailnya misalnya andihani@gmail.com, passwordnya misalnya sekian, hobinya misalnya berenang dan melukis, deskripsi dirinya bisa kita isikan di sini. Nah, ini untuk button kirim harusnya masih ada proses lagi supaya ketika kita klik kirim ini akan diproses. Kemudian batal ini untuk meriset lagi teks yang sudah kita tulis sebelumnya. Namun dalam case ini kita hanya buat untuk tampilannya. Nah, untuk latihan berikutnya Anda bisa membuat form pengajuan beasiswa seperti berikut ini. Terdiri dari NIM, nama, tempat, dan ini tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, alamat, nomor telepon, alamat email, kemudian penghasilan orang tua di bawah 1 juta, 1-2 juta, 2-3 juta, 3-4 juta atau di atas 4 juta, kemudian ini keluarga, alasan, kemudian button submit dan reset. Sekian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.